Dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari tetapi dianiaya sampai mati. Posisi mayat pada saya temukan terkubur ditutup dengan keramik dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sehingga mayat sudah membusuk. Temuan tulang belulang manusia yang dikubur di belakang rumah di Jalan Kadea 2, Lorong 116 nomor 6, Kelurahan Bonotala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggegerkan warga setempat pada Minggu 14 April lalu. Itu ada tanah 1 meter dengan halaman belakang. Jadi dengan bangunan sebelah itu ada 1 meter. Nah itu tanah. Nah kemudian ditaruh situ cuma ditimbun begitu aja. Makanya pada saat kita cek ke sana, lihat itu sudah nongol. Ini teman-teman penyidik didukung dari kedokteran forensik, kemudian identifikasi, termasuk pendukung lainnya akan melakukan olah TKP. Tinggal nanti kita melihat, menguji apakah itu betul tulang manusia. Nah kemudian kita akan lakukan coba uji DNA karena keluarganya masih ada. Tulang belulang tersebut adalah jasad dari Jumiati yang tewas di tangan suaminya sendiri, Hengki Talik, 7 tahun silam. Anak, keluarga korban, bahkan warga yang menyaksikan proses pengangkatan tulang belulang Jumiati menangis histeris. Siapa jadi? Saya minta tolong saya kasih masuk juga. Iya. Bisa ya? Sebentar. Ini berawal dari adanya korban seorang wanita usia 17 ya, yang datang melapor ke polisi, melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Setelah kita dalami, ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari tetapi dianiaya sampai mati. Sehari sebelumnya pada Sabtu 13 April 2024, Hengki Talik, suami yang juga pelaku pembunuhan istrinya Jumiati, diamankan pihak kepolisian. Hengki mengaku telah melakukan sejumlah penganiayaan kepada istrinya hingga meregang nyawa. Pelaku juga mengaku mengubur jasad sang istri di belakang rumahnya. Caranya membunuh istri? Pukul, Pak. Pakai apa? Pakai tangan, Pak. Apanya kau pukul? Dada, Pak. Dada dengan perut. Berapa kali? Udah lupa, Pak. Ada juga pakai kayu. Kali bagian apanya gue pukul pakai kayu? Di kepala. Kepala. Berapa semen? Kasih semen di atasnya. Kau gali. Tidak cor. Kau gali. Tidak, sudah ada memang kubangannya di situ begitu. Di itu tanah kosong memang di belakang ada lubang. Ironinya, untuk menutupi aksi kejinya, pelaku menyebar berita kepada keluarga korban kalau istrinya pergi meninggalkan rumah dengan mantan pacarnya. Datang suaminya sama anaknya mencari si korban, adik saya. Setelah katanya sudah 3 hari tidak ada di rumahnya. Terus dia datang di rumah mencari. Saya jawab, dibilang tidak pernah datang mamamu semenjak kepergian dari rumah sini. Itu di saat dia datang mencari, dia belum menjelaskan. Dia datang cuma mencari, dia bilang sudah 3 hari meninggalkan rumah. Ketua RW 04 Bontoala Tua Andri Tenri Rauf mengungkap kalau pelaku Hengki dan istrinya jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Andi juga mengatakan Hengki adalah sosok yang temperamen. Bahkan Andi mendapat informasi dari warga kalau korban Jumiati kerap menerima KDRT dari pelaku Hengki semasa hidup. Kayaknya dia kurang berinteraksi, Pak, sama warga.
Iya, karena mungkin temperamennya juga Pak ya. Oh, temperamen. Iya, temperamennya juga dia agak gimana dia. Orang begitu lihat pasti takut. Soalnya dia tuh orangnya dia pendiam. Baru tidak bersosialisasi juga Tidak, sama dia iya jarang berinteraksi sama warga. Oh, Iya. dia suka mabuk juga atau bikin onar atau apa? Tidak sih Pak, dia kalau dia mungkin berbuat mungkin dia ini dikasih warganya, ya warganya dalam rumahnya. Karena saya dengar ini tetangga katanya sering dipukul istrinya. Iya sering katanya, ya. Maksudnya, saya kurang tahu pokoknya waktu dia tinggal di situ Pak. Hasil pemeriksaan polisi menyebutkan pembunuhan Jumiati oleh suaminya sendiri, Hengki Talik, terjadi pada 2017 silam. Hengki nekat melakukan pembunuhan karena cemburu Jumiati diduga bertemu dengan mantan kekasihnya. Hengki menganiaya istrinya sendiri dengan menggunakan balok kayu yang mengenai kepala, perut, dan dada korban dengan rentang waktu selama 3 hari. Dan kasus pembunuhan tersebut bisa terungkap setelah anak pertama Hengki melaporkan penganiayaan yang dilakukannya. Lalu bagaimana kronologi pembunuhan sadis yang dilakukan Hengki kepada istri yang ternyata dilakukan di depan anaknya yang saat itu masih di bawah umur? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Teriakan warga disertai caci maki lantang disuarakan kepada Hengki Talik, sang pelaku pembunuhan yang tega habisi nyawa istrinya sendiri, Jumiati, saat polisi menggelar rekonstruksi pada Kamis 18 April lalu. Tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi yang dilakukan di rumah miliknya di Jalan Kandea 2, Lorong 116 nomor 6, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rekonstruksi yang dilakukan selama 3 jam, tersangka Hengki memperagakan 51 adegan. Mulai dari saat melakukan penganiayaan terhadap istrinya Jumiati hingga pelaku menimbun jasad istrinya di bagian belakang rumah. Kedua saksi kunci yakni anak pertama korban DA yang saat kejadian baru berusia 11 tahun dan HY anak kedua korban yang saat kejadian berusia 7 tahun. Keduanya dihadirkan melalui pemeran pengganti. Ini kita melaksanakan kegiatan rekonstruksi yang tentunya dihadiri oleh beberapa pihak, di antara kejaksaan dan juga ada dari PH-nya, pihak pelaku. Kemudian rekonstruksi hari ini kita laksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan baik saksi-saksi maupun pelaku, ada 51 adegan yang kita buat. Dan sampai sekarang untuk di TKP semua yang diberikan keterangan oleh saksi maupun oleh pelaku masih identik dengan hasil daripada rekonstruksi di TKP. Kasus penganiayaan Jumiati yang berujung kematian oleh suaminya Hengki Talik terjadi usai keduanya terlibat cekcok. Hengki cemburu lantaran menduga istrinya Jumiati telah bertemu dengan mantan pacarnya. Kesal karena sang istri tak mengaku, Hengki kemudian memukul Jumiati dengan tangan dan diakhiri menggunakan balok. Aksi keji Hengki tersebut sempat diketahui sang anak DA. Kondisi Jumiati yang alami bengkak dan sejumlah luka di wajah membuat DA bahkan sempat tak mengenali sang ibu. Penganiayaan Hengki dilakukan selama 3 hari hingga menyebabkan sang belahan jiwa merenggang nyawa. Hengki kemudian mengubur jasad Jumiati di halaman belakang. Saat itu, DA sempat melihat Hengki membawa pasir dan semen ke dalam rumah. Namun Hengki mengajari DA dan adiknya untuk berbohong dan menyebutnya akan membuat kolam ikan. Kebohongan Hengki berlanjut dengan menyebut Jumiati telah pergi meninggalkan keluarga. Selama 7 tahun, bahwa dari anak-anaknya ini salah satu diantaranya pada saat kejadian itu ada di tempat kejadian tersebut. Dia melihat daripada penganiayaan dilakukan oleh suami atau oleh bapaknya berada di dunia. Usai melancarkan aksi sadisnya, Hengki meninggalkan rumah. 6 bulan setelahnya, Hengki kemudian mengontrakan rumah tersebut. Yusran bersama anak dan istrinya mengontrak rumah tersebut selama 6 tahun sejak Desember 2018. Menurut Yusran, ia tidak pernah mencium aroma bau menyengat hingga tak pernah menaruh rasa curiga. Udah hilang baunya. Sendiri di sini apa sama siapa? Sama istri. Keluarga. Keluarga ya. 6
5 tahunan ya motor ya. Pas 6 tahun saya. Tanggal 17 12 2023. Oh baru kemarin. Baru kemarin 2023 kemarin 2023. Desember. Lama. Saya 6 tahun di sini. Masuk bulan apa 2018 ya? Kayak memang di situ bulan 18. Bulan apa ingat nggak? Bulan 12 dia. Oh iya, ini kan Februari kejadian. Februarian. 10 bulan kemudian. Artinya bersih Pak sudah kami kan yang kita kan dulu yang punya rumah Pak Pasien. Iya. Ini nggak ada kecurigaan toh, nggak ada bau juga. Tidak ada Pak. Senin 15 April 2024, tulang belulang Jumiati, korban pembunuhan sang suami, dimakamkan pihak keluarga korban di pekuburan Jalan Rapocini Lorong 2, Kecamatan Rapocini, Makassar. Pihak keluarga berharap agar Hengki dijerat dengan hukuman mati atas perbuatan keji yang dilakukannya. Hukum mati Kalau kita sekeluarga ini mau hukum mati, Pak. Nggak ada juga sudah mati. Kasihan juga anaknya juga cari anaknya. Kira juga nak kasih begitu Pak. Nanti dendam sama anaknya atau sama kita. Bikin setengah mati apalagi nanti. Iya. Untuk kasus ini kita terapkan, kita pasal berlapis, yaitu primer pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, dan lebih subsidiar lagi pasal 351 dengan ancaman hukuman tentunya hukuman mati dan atau seumur hidup dan atau 20 tahun. Kasus mayat korban pembunuhan yang dikubur di rumah juga terjadi di Bandung Barat. Selengkapnya di iNews File sesaat lagi. Kasus penemuan jasad di dalam rumah juga terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebelumnya warga Komplek Bumi Citra Indah 2, Desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Bandung Barat digegerkan dengan temuan mayat korban pembunuhan di dalam rumah nomor P14 pada Selasa 16 April lalu. Didi Hartanto, sang pemilik rumah, ditemukan tewas dengan badan terikat dan terkubur di ruangan dapur yang ditutupi dengan keramik. Kegiatan kita hari ini melakukan pengangkatan jenazah korban pembunuhan atas nama Didi Hartanto yang terjadi pada tanggal 23 Maret lalu. Jadi untuk jenazah sudah kita bawa ke Rumah Sakit Kartikasi untuk dilakukan otopsi. Jadi untuk posisi mayat pada saya temukan terkubur ditutup dengan keramik dengan kedalaman kurang lebih 50 cm sehingga mayat sudah membusuk. Sebelum ditemukan tewas dengan kondisi jasad dikubur di ruangan belakang rumahnya, Didi Hartanto sempat dinyatakan hilang. Sejak 23 Maret 2024, Didi tidak masuk kerja di kantornya Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu Bandung. Keluarga dan rekan kerja Didi yang juga ditemani petugas keamanan perumahan sempat menyambangi rumah korban untuk mengecek keberadaan korban. Sejumlah kejanggalan ditemukan saat keluarga dan rekan kerja Didi menyambangi rumahnya. Mulai dari hilangnya 2 kendaraan korban serta pintu gerbang yang terkunci, namun kunci rumah tersimpan di atas pintu, serta adanya sobekan pada kasur. Awalnya lost kontak ya dengan sebelum ini, baru hari ke-4 dari pihak kantor ke sini nyarilah kok sudah berapa hari nggak absen, nggak masuk, nyarilah ke sini, ternyata di sini kedapatan motornya 2 nggak ada, terus Didiknya juga nggak ada. Apanya siapa? Motor 2 nggak ada dan korban nggak ada. Bapak sempat masuk nggak Pak? Ya, Bapak sempat masuk nggak? Sempat masuk. Kapan itu Pak? Karena kebetulan teman kantor punya 1 kunci gang 1. Terus kita laporan tanggal 30 ke Polres Cimahi. Sabtu 30 Maret 2024, pihak Polres Cimahi mendapat laporan orang hilang bernama Didi Hartanto dan langsung membentuk tim khusus untuk penyelidikan. Selanjutnya pada Minggu 7 April 2024 diketahui seorang bernama Ijal, pekerja serabutan yang biasa membantu bersih-bersih warga di komplek tersebut, turut menghilang. Selasa 9 April, tim khusus mendapat informasi keberadaan Ijal
yang saat itu kabur dan mengancam keluarganya agar tidak membocorkan keberadaannya. Dari keterangan keluarga Ijal diketahui Ijal membawa motor milik Didi dan disimpan di rumah kontrakan orang tuanya. Rabu 10 April, petugas kembali mendapat informasi bahwa Ijal telah menghubungi saudaranya dan menyebut Didi sudah meninggal dunia. Ijal juga menyerahkan 1 buku sertifikat hak guna bangunan dan akta jual beli tanah atas nama korban Didi Hartanto. Pada Minggu 14 April 2024, Ijal sempat kabur ke Jakarta dan menyamar sebagai badut. Hingga akhirnya pada Senin 15 April 2024, Ijal berhasil diamankan pihak kepolisian di daerah Cipeyem, Cianjur, Jawa Barat. Duduk, sayang, duduk. Nomor motor Suprafit kemana? Akan motor nu gede kan di imah mana? Di toko. Ayo motor Suprafit kemana? Dari rangkaian penyelidikan, tim ini mengendus ada kejanggalan terkait hilangnya korban di ini. Itu diawali dengan kita melaksanakan TP-TKP awal. Jadi tim Inafis Polres ini setelah menerima laporan melaksanakan TP-TKP. Kemudian Resmo Polres dengan Polda Jawa Barat tadi malam ini mengamankan seorang laki-laki inisial I yang diduga kuat sebagai pelaku. Aksi keji Ijal yang menghabisi Didi mengejutkan warga kompleks perumahan. Pasalnya Ijal dikenal ramah dan kerap membantu warga. Pelakunya tetangganya itu rumahnya sih. Oh, dekat. Siapa namanya, Pak? Namanya pokoknya R aja. R. Berapa tahun dia? 31 ya kodenya. Udah berkeluarga? Sudah punya anak. Kerja? Ya kerjanya gitu, Pak. Serabutan. Makanya kan warga sini sering menggunakan jasa dia. Gitu. Ya untuk bersih-bersih solokan, bersih rumah, bersih-bersih genteng, beresin genteng bocor. Pembunuhan berencana terhadap Didi Hartanto berawal saat tersangka Ijal mendatangi rumah Didi pada 23 Maret 2024 pukul 11 malam dengan membawa sebuah potongan besi sepanjang 30 cm. Ijal mendatangi rumah Didi untuk menagih utang honornya sebesar Rp300.000 yang tak kunjung dibayarkan Didi. Sementara itu, Ijal juga mengaku kepepet membutuhkan uang secepatnya. Tak mendapati uangnya, Ijal dan Didi terlibat adu mulut. Hingga akhirnya Ijal melayangkan pukulan kepada Didi menggunakan tangan kosong dan besi yang dibawanya dan membuat Didi tak sadarkan diri. Ijal sempat mencekik Didi untuk memastikan korban meninggal dunia. Usai melancarkan aksi kejinya, Ijal pulang ke rumahnya dan mengambil cangkul untuk menggali tanah di dapur di rumah Didi. Jasad Didi kemudian dimasukkan ke lubang sedalam 50 cm dan ditutup menggunakan tanah yang dilapisi dengan semen dan keramik. Usai mengubur Didi, Ijal membawa kabur sejumlah barang milik Didi, di antaranya 2 unit sepeda motor, 1 unit ponsel, dan sertifikat rumah. Setelah menguasai barang-barang berharga milik Didi, Ijal kemudian kabur untuk menghilangkan jejak. Pelaku menjelaskan bahwa kenapa korban dikubur di belakang rumah ini termasuk untuk menghilangkan jejak. Karena sangat rapi sekali setelah korban meninggal dunia, kemudian pelaku menguburnya dan memasang keramik. Ya. Nah, ini juga tergambar ketika keluarga korban sempat mencari korban ke rumah ini. Itu rumah dalam kondisi rapi dan bersih. Tidak ada tanda-tanda bahwa korban dikubur di rumah ini. Kini Ijal terancam hukuman mati karena telah merencanakan pembunuhan terhadap Didi pada 2 hari sebelumnya. Kita kenakan pasal 340 KUH pidana. Ancamannya hukuman mati. Awalnya kan pemeriksaan awal kan si pelaku ini hanya mengatakan sakit hati karena nggak dibayar upah 2 hari. Namun pada fakta hasil pemeriksaan kita cek alat bukti lainnya dan sebagainya, ini tergambar pembunuhan berencana di mana pelaku membawa alat benda yang memang untuk menghabisi korban. Setelah itu menguasai barang-barang korban, merapikan TKP, itu tergambar. Sehingga kita katakan 340 KUH pidana. Menghabisi nyawa orang lain lalu menguburkan jasadnya di dalam rumah untuk menutupi jejak merupakan perilaku yang sangat keji.
Hukuman penjara, seumur hidup atau mati pun sudah menanti. Tak ada kejahatan yang sempurna, serapat-rapat bangkai dikubur, cepat atau lambat pasti tercium juga. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.